Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno kali ini dalam mata pelajaran IPS. Kita akan pembahasan soal-soal IPS kelas 8 ini ya, untuk persiapan penilaian akhir semester anak-anakku semuanya. Tapi terlebih dahulu marilah kita awali pembahasan soal-soal kali ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan kita awali berdoa, mudah-mudahan dari awal sampai akhir dalam pembahasan soal-soal IPS ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anakku semuanya menjadi lebih paham akan materi pelajaran IPS, sehingga nantinya dapat mengerjakan penilaian akhir semester 1 ini dengan hasil yang memuaskan, sangat baik. Ya, lanjut saja kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu ASEAN dilalui oleh garis khatulistiwa. Akibatnya wilayah Asia Tenggara menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan tinggi, sehingga kegiatan pertanian berlangsung sepanjang tahun. Pernyataan ini menggambarkan dampak letak astronomis dalam hal apa? Pilihannya adalah A. Pengaruh budaya, B. Pengaruh iklim, C. Pengaruh sosial, D. Pengaruh ekonomi. Tentu anak-anakku semuanya harus bisa menjawab karena ini sudah ada titik terang dari jawaban ini. Letak astronomis ini berkaitan dengan wilayah Asia Tenggara mendapat curah hujan cahaya matahari sepanjang tahun sehingga kegiatan pertanian berlangsung sepanjang tahun. Ini pengaruh apa? Pengaruh dari iklim ya. Jawaban yang benar adalah pengaruh iklim, B. Nah, ini. Lanjut soal kedua. Merupakan puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di puncak Kartens yang berada di gunung titik-titik. Nah, jadi keseluruhan wilayah relief Indonesia, permukaan bumi di Indonesia seluruhnya itu di puncak Kartens ini berada di gunung mana? Yaitu berada di Pulau Papua. Gunung jawabannya ada A. Jayawijaya, B. Kinibalu, C. Merapi, D. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu Merapi itu di Pulau Jawa. Kinibalu di mana? Sumatera atau mana? Nah, yang di Papua. Gunung Jayawijaya. Jawabannya adalah A. Gunung Jayawijaya karena puncak Kartens itu di pegunungan di daerah Papua yaitu Jayawijaya. Naik lanjut soal nomor 3. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah monarki konstitusional dengan kepala negara yang dipertuan agung dan kepala pemerintahannya seorang titik-titik. Pilihannya A. Presiden, B. Raja, C. Sultan, D. Perdana Menteri. Ada anak-anakku yang tahu siapa? Jawaban yang benar adalah Perdana Menteri ya. Soal selanjutnya nomor 4. Bentang alam di Thailand terdapat tanah sempit yang terletak di antara dua perairan dan menghubungkan dua daerah yang lebih luas. Wilayah ini dikenal dengan sebutan titik-titik. Jawabannya, pilihannya adalah A. Chao Phraya, B. Mekong, C. Tanah Genting Kra, D. Intanon. Nah,
Yang A, Chao Phraya itu nama sungai, Mekong juga nama sungai, bukan. Jawaban yang benar apa? Adalah C, tanah Gentingkra ya. Soal selanjutnya nomor 5. Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan Vietnam sejak Vietnam masih dilanda perang. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A, menyediakan Pulau Galang sebagai camp bagi pengungsi dari Vietnam. B, pengiriman pasukan Garda ke Vietnam di bawah bendera gerakan non-blok. C, memberi bantuan pangan dan obat-obatan bagi rakyat Vietnam korban perang. D, memprakarsai upaya perdamaian perang saudara di Vietnam melalui upaya diplomasi. Jawaban yang benar adalah dari bentuk kerjasama tersebut adalah A ya, menyediakan Pulau Galang sebagai camp bagi pengungsi dari Vietnam. Soal selanjutnya nomor 6, mobilitas sosial atau gerak sosial berasal dari bahasa Latin yakni mobilis. Ini memiliki arti atau berarti? Jawaban apa? Ada pilihannya. A, banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. B, gerak dalam struktur sosial dengan pola tertentu. C, gerak penyesuaian dalam masyarakat. D, mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Jawaban yang benar adalah yang A, banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau mudah berpindah. Nah, ini. Soal selanjutnya nomor 7. Berikut yang merupakan mobilitas sosial horizontal adalah horizontal itu sejajar. Pilihannya adalah A, seorang PNS memasuki masa pensiun. Bukan, ini dari yang dulu PNS jadi pensiun, ini turun. B, seorang guru menjadi kepala sekolah, naik. Mobilitas sosial vertikal naik, yang atas A turun. C, seorang gubernur diberhentikan terkena operasi tangkap tangan. Nah, sosial apa? Sinking ini. D, seorang pejabat pindah tugas dari Jakarta Selatan ke Sorong, yaitu Irian Jaya. Jawaban benar adalah D, seorang pejabat pindah tugas dari Jakarta Selatan ke Sorong Irian Jaya. Hanya pindah, tapi statusnya tetap sama sebagai pejabat, hanya tempatnya yang pindah. Ini mobilitas sosial horizontal. Lanjut. Soal 8, mobilitas sosial yang terjadi karena peningkatan status orang dari berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi disebut adalah A, social sinking. B, horizontal antar generasi. C, social climbing. D, horizontal intragenerasi. Jawaban yang benar adalah yang C, social climbing. Selanjutnya 9, faktor pendorong mobilitas sosial berikut ini adalah pilihannya A, diskriminasi kelas. B, struktur masyarakat yang tertutup. Struktur masyarakat tertutup. C, sosialisasi yang kuat. D, kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor pendorong. Diskriminasi kelas jelas menghambat. Nah, ini struktur masyarakat yang tertutup juga menghambat, sosial juga menghambat. Berarti jawaban yang benar adalah yang D, kemudahan dalam akses pendidikan. Kalau mudah dengan mengakses pendidikan, dengan pendidikan itu nanti akan merubah status sosialnya yang dulunya mungkin sebagai karyawan biasa atau tenaga biasa, karena pendidikan yang tinggi bisa meraih pekerjaan yang lebih tinggi, status sosialnya akan naik. Soal selanjutnya nomor 10, soal terakhir pembahasan kali ini. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa ini menggambarkan contoh titik-titik. Pilihannya A, masyarakat feodal. B, masyarakat horizontal. C, masyarakat vertikal. D, masyarakat berkelas.
Jawaban yang benar adalah masyarakat horizontal, yang sejajar suku bangsa, yang sejajar suku bangsa. Bangsa Jawa, Minang, bangsa Sunda, Batak, Bali, ini horizontal, setara ya. Ya. Itu pembahasan soal kali ini. Insya Allah kalau ada waktu lanjutkan kesempatan yang lain ya. Terima kasih, salam sehat selalu, semangat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.